Halo, dan selamat datang di podcast spesial kita hari ini, Infrastruktur Berbicara. Saya Niko, yang akan menjadi pembantu Anda dalam diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Jadi, episode kali ini bertajuk What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Jadi, pada hari ini nih, kita akan membongkar sebuah konsep yang cukup besar ya, yaitu algoritma kebangsaan. Merancang bangsa dari nilai, identitas, dan aksi. Dan bagaimana kita sebagai calon ASN Kementerian PU dapat menerapkannya dalam kerja nyata kita, sekaligus gimana sih cara kita berkontribusi untuk membuat PU semakin baik dan kuat. Jadi pada hari ini bersama saya ada 4 calon ASN muda yang tentunya penuh semangat ya dari berbagai bidang. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu ya sama 4 narasumber kita hari ini dan jabatan mereka masing-masing. Dimulai dari Mas Raditya dulu deh. Halo, nama saya Raditya. Saya calon penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Oke, next Mas Pradipta. Halo, nama saya Pradipta, saya calon pengelola sumber daya air. Oke, Mas Pradipta. Next Mbak Rasya. Halo, perkenalkan nama saya Rasya, calon penyihatan lingkungan, penata kelola penyihatan lingkungan. Oke, Mbak Rasya. Next terakhir Mbak Nabila. Halo, saya Nabila, calon penata kelola jalan dan jembatan. Oke, Mbak Nabila ya. Selamat datang semua. Jadi mari kita mulai podcast kita hari ini dengan pertanyaan pembuka dulu nih. Dalam satu kata, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar algoritma kebangsaan? Jadi mungkin Mbak Rasya dulu ya, Oke, satu kata ya, kalau menurutku sih arus. satu kata. Oke, arus. Mungkin Mas Radit, Kalau menurut aku Saya sistem ya. sistem. Oke, Mbak Nabila. Kalau aku mungkin blueprint. Blueprint. Oke, keren banget. Terakhir Mas Pradipta, Kalau saya pola itu. pola. Oke, jawabannya menarik-menarik nih ya. Jadi next mungkin kita gali lebih dalam nih sama 4 narasumber kita. Jadi sebenarnya apa sih algoritma kebangsaan itu? Bukan dalam artian coding ya, tapi lebih sebagai rumus atau pola berpikir kebangsaan kita. Coba Mbak Nabila dulu deh. Dari sudut pandang jalan dan jembatan yang menghubungkan nih, bagaimana Mbak Nabila memaknainya? Iya, kalau menurut saya algoritma kebangsaan itu ibarat blueprint sebuah jalan atau jembatan gitu kan. Jadi ada nilai-nilai dasarnya, uh, misal yang jadi pondasinya gitu. Jadi misalnya di jembatan itu ada pondasi, ibaratnya pondasi ini nilai-nilai dasarnya nilai persatuan, nilai keadilan, nilai ketuhanan. Kemudian ada identitas kita sebagai bangsa yang majemuk tapi bersatu. Ini ibarat kayak struktur betonnya gitu kan. Terus juga misalnya aksi nyata kita dalam membangun dan merawat infrastruktur itu ibaratnya algoritmanya gitu, langkah-langkah logis yang terukur untuk mencapai tujuan kita, yaitu menghubungkan dan memajukan Indonesia. Seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Next, mungkin Mas Pradipta di bidang SDA nih. Algoritmanya seperti apa nih, Mas? Saya setuju dengan Mbak Nabila ya. Di bidang air itu algoritmanya adalah siklus air hidrologi itu sendiri. Nilainya itu adalah nilai kearifan lokal seperti menghargai mata air. Identitas kita itu adalah negara kepulauan dengan sungai-sungai yang besar. Aksinya adalah bagaimana kita mengelola air dari hulu ke hilir secara berkelanjutan. Inputnya curah hujan, prosesnya pengelolaan waduk, irigasi, dan air baku. Outputnya itu adalah kesejahteraan rakyat. Ya. Itu algoritma kebangsaan menurut saya. Iya, analoginya konkret banget nih. Mungkin next, Mbak Rasya, gimana dengan penyehatan lingkungannya gimana nih? Ya,
Kalau menurut aku sih sebenarnya algoritma di bidang sektor UAS atau air minum sanitasi ini fokus di misi kebangsaan yang itu layanan aman, di mana semua tanpa terkecuali mendapatkan akses air minum, sanitasi, dengan menjaga keseimbangan dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan dan mengutamakan kesehatan. Jadi lebih ke situ sih fokusnya. Oke, mantap, mantap. Nah, terakhir, Mas Radit, di bidang permukiman nih, gimana? Kalau di permukiman ya, sebenarnya kan dasarnya membangun gedung atau permukiman itu kan untuk menciptakan ruang hidup ya. Algoritmanya tuh dimulai dari nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Identitas kita tuh masyarakat gotong royong kan. Ah, maka aksinya juga harus mencerminkan itu. Membangun hunian yang tidak hanya kokoh dan hemat energi, tapi juga ramah sosial, eh, seperti menyediakan ruang terbuka untuk interaksi atau mempertahankan identitas kearifan lokal arsitektur kita gitu. Jadi kalau bisa dirumuskan tuh ya, nilai ditambah identitas tuh akan jadi aksi yang manusiawi gitu. Oke, oke. Sampai ada rumusnya ya nih, Mas Radit nih. Luar biasa nih jawaban teman-teman sekalian. Sekarang, eh, mari kita turunkan ke level yang lebih praktis nih ya. Sebagai calon ASN muda, aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk memperbarui atau memperkuat algoritma kebangsaan ini di bidang masing-masing? Mungkin Mas Pradipta lebih bisa mulai. Oke. Untuk memperkuat algoritma kita ya, melakukan tindakan nyata yaitu mengolah air dengan data dan teknologi. Misalnya menggunakan sistem pemantauan cuaca dan debit air berbasis IoT, Internet of Things, untuk memprediksi banjir dan kekurangan air di tambungan air seperti waduk atau bendungan dan saluran irigasi. Menurut saya ini adalah aksi nyata untuk mewujudkan nilai keadilan dan identitas kita sebagai bangsa yang melek akan teknologi. Oke, jadi dengan data dan teknologi Mas ya. Kalau Mbak Rasya gimana nih? Kalau menurut aku sih, kalau tadi kan teknologi ya, kalau di sektor aku sebenarnya lebih fokusnya ke edukasi gitu. Jadi misalnya beberapa contoh aksi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan algoritma kebangsaan ini diantaranya menyebarluaskan aksi teladan dengan berperilaku hemat air, literasi budaya, pengolahan sampah, gerakan stok BABS, inovasi layanan, dan peningkatan teknologi lainnya gitu. Jadi semakin banyak kuantitas kegiatan penyuluhan atau edukasi ini, maka dapat lebih cepat mendorong perubahan algoritma kebangsaan yang ingin dicapai. Ya setuju sih. Dimulai dari kesadaran dulu ya Mbak ya, untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Oke, oke. Kalau Mbak Nabila nih, gimana nih Mbak? Kalau dari saya, aksi nyatanya mungkin bisa membangun dengan prinsip build for all gitu, atau membangun untuk semua gitu. Jadi dimana kayak infrastruktur yang kita bangun itu harus bisa diakses semua kalangan gitu, termasuk kayak penyandang disabilitas dan juga lansia gitu kan. Menurut saya itu salah satu wujud dari nilai keadilan dan kemanusiaan gitu. Selain itu, yang pasti menggunakan material yang ramah lingkungan dan juga tahan lama gitu. Karena itu salah satu tanggung jawab untuk identitas kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberlanjutan. Jadi pembangunan yang bisa diakses oleh semua orang ya Mbak ya. Iya. Mantap ini. Nah, terakhir nih, Mas Raditya, gimana memperkuat algoritma kebangsaan dari bidang permukiman nih Mas? Kalau saya kembali lagi ke nilai sih Mas. Jadi saya mau memastikan bahwa pembangunan permukiman tuh tidak meninggalkan identitas lokal. Aksi nyatanya dengan melibatkan komunitas lokal mungkin dalam perencanaannya, atau menggunakan material lokal yang sustainable, atau mendesain kawasan yang tidak hanya sebagai tempat tinggal tapi juga memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di dalamnya. Membangun dari dalam, bukan memaksakan dari luar gitu.
membangun dari dalam, bukan memaksakan dari luar. Oke, quotes bisa itu. Jadi tadi udah dengar dari jawaban dari tiap bidang ya untuk memperkuat algoritma kebangsaan gimana. Nah, tapi kita ini kan nggak kerja sendiri ya. Kementerian PU kan sebagai sebuah ekosistem besar di mana banyak sekali stakeholder yang terlibat. Nah, bagaimana nih kita menciptakan sinergi antar bidang kita aja dulu nih untuk memperkuat algoritma ini. Misalnya Mbak Nabila bangun jalan nih, lalu gimana tuh terkait dengan pekerjaan Mas Pradipta? Lalu mungkin bisa dilanjutin ke Mbak Rasya dan Mas Radit. Silakan Mbak Nabila. Iya, yang pasti sangat berkaitan gitu. Misalnya saat saya membangun jalan, saya bisa konsultasi dengan Mas Pradipta gitu, gimana sistem drainase dan pengelolaan air limpasan itu untuk mencegah banjir dan juga pencemaran gitu. Mungkin salah satu contoh kolaborasinya seperti itu. Ya sih, Lanjut betul Mas sekali. Pradipta. Ya, betul sekali sih apa yang dikatakan oleh Mbak Nabila itu. Drainase yang baik itu kan merupakan kunci utama ya dalam mengelola air limpasan dan dari badan jalan ya, dan nggak menggenang dan airnya itu bisa dimanfaatkan lagi gitu untuk kebutuhan lainnya seperti untuk mengairi sawah di irigasi. Saya juga butuh support sih dari Bu Rasya ini untuk memastikan musibah yang dikelola itu tidak merusak kualitas sumber air baku yang kami kelola. Jadi jalan sama air udah nih. Nah, untuk lingkungannya mungkin Mbak Rasya. Ya tadi kan sudah disebutkan ya, untuk drainase juga harus mempertimbangkan gimana kondisi pengelolaan air limbahnya. Nah, tapi untuk menentukan kondisi pengelolaan air limbah, kebutuhan air bersih dan limbah padat, ini saya juga membutuhkan data terkait perkembangan kawasan permukiman dari Mas Raditya gitu. Jadi berapa sih jumlah penduduknya gitu, dan seperti apa nanti rencana block plan atau layout plan-nya. Nah, nanti setelah ada data ini baru kan terinfo gitu jenis utilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan seperti apa, apakah nanti akan diletakkan bersebelahan dengan drainase, jaringan pipa, jaringan saluran-saluran utilitas lainnya itu akan digabung dalam satu ROE jalan. Nah, makanya itu jadi semuanya tuh kalau PU tuh semuanya terhubung lah dalam suatu sistem jaringan utilitas gitu, yang pusatnya di jalan. Oke. Nah, itu udah semua. Terakhir dari gedungnya gimana nih Mas bangunannya? Nah, kalau saya contohnya membutuhkan jalan yang baik nih dari Kak Nabila misalnya untuk mengangkut material konstruksi dan akses ke kawasan permukiman. Ini kan sebenarnya lingkaran sinergi yang harus kita jaga bersama gitu. Konektivitas itu kuncinya tuh di situ, konektivitas itu. Ya jadi semuanya bersinergi dan konektivitas ya Mbak dan Mbaknya. Nah, sinergi inilah yang menurut saya setuju sih, saya dapat membuat algoritma kebangsaan kita berjalan efisien dan menghasilkan output yang maksimal untuk negara kita Indonesia. Oke, sebagai penutup episode kali ini nih teman-teman, mari kita berikan satu komitmen singkat aja nih, untuk mewujudkan PU yang better dan stronger melalui nilai, identitas, dan aksi. Mungkin Mas Pradipta dulu. Oke, komitmen saya mengelola setiap sumber daya air dengan integritas dan inovasi untuk kemakmuran rakyat. Oke, sip. Komitmen saya menjadi garda terdepan dalam membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Oke, Mbak Nabila mungkin. Komitmen saya membangun infrastruktur yang menghubungkan dengan prinsip keadilan, keamanan, dan juga keberlanjutan. Oke, terakhir nih Mas Raditya. Kalau saya ingin menciptakan ruang hidup yang manusiawi dan beridentitas dalam membangun peradaban sih. Oke, komitmen semuanya nih ya, yang sangat membanggakan nih, dan harapan kita semua juga agar komitmen-komitmen ini dapat kita laksanakan bersama ya teman-teman ya. Baik, terima kasih kepada
Mas Raditya, Mas Pradipta, Mbak Rasya, dan Mbak Nabila atas insight yang luar biasa hari ini. Sudah jelas bahwa rancang bangsa dimulai dari hal yang paling fundamental dulu ya, dari infrastruktur nih. Dari nilai, identitas, dan ditunjukkan dengan aksi nyata kita sehari-hari dalam hidup dan maupun dalam bekerja. Jadi mungkin sekian untuk podcast hari ini. Untuk kalian para pendengar, terima kasih telah mengikuti podcast Infrastruktur Berbicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.